Oke, teman Mas Sobat, kita lanjutkan lagi tentang program perisai Pemda Kabupaten Bantul untuk koperasi dan UKM. Tadi sudah ada curhatan. Tadi itu segmennya bukan segmen UKM ya, segmen curhat. Curhat. UKM. Tapi memang itu mungkin problemnya Iya, ya. mungkin kalau misalnya orang yang usahanya UMKM tapi masih konvensional, adol isih ming ditawak-tawak, itu kan sekarang kurang efektif. Iya benar. Butuh pelatihan. Betul. Itu. Tembusannya kemana Nah, ya? kalau pengen jualan online, Oi. itu caranya piye? gimana gitu. Pak Agus, itu ada pertanyaan dari Mas Fajar. Kalau untuk bikinnya nggak masalah, aman lah Pak. Lek ngedol, Pak, lek pemasarannya gitu. Ya. Ada pelatihan, caranya Ya. gimana gitu? Ya. Jadi begini, saya gambarkan dulu bahwa perlindungan ini kan menyeluruh ya, termasuk pemasaran, kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi kita melindungi dalam rangka meningkatkan kompetensi biar daya saing dengan UKM-UKM yang ada di dunia ini kita bisa menang. Maka dilatih, ya, dilatih. Pelatihan itu kemudian dari mulai teknis produksi, inovasinya, pengemasannya kalau bisa, ya kalau ada barang-barang yang dikemas, bahkan pasarnya. Meskipun pasar paling murah, pasar online itu tadi lewat Instagram, Facebook dan sebagainya. Tapi kami menyiapkan yang namanya marketplace. Ini baru mulai kita bangun. Jadi marketplace, tadi barusan Kominfo itu koordinasi, mungkin sudah matur Pak Bupati, ke depan marketplace seluruh UKM akan diwadahi melalui apa? Jelajah Bantul. Itu sudah jalan belum Pak? Sudah. Sudah jalan. Tapi kan nanti kemudian bagaimana UKM-UKM yang banyak ini bisa masuk semuanya. Nah, sehingga nanti terang saja bisa memenangkan kompetisi dunia ini. Kemudian lebih-lebih tadi, prinsip kemitraan. Ini penting bagi kita. Bagaimana kemitraan ketika ada yang kecil, kemudian ada perusahaan yang besar, itu mengampu di sana. Bahkan kemitraan misalnya CSR dari perusahaan. Misalnya Pemda itu kan semangatnya berkobar, anggarannya tidak lancar. Tetapi kemudian Pak Agus loh yang bilang. ya karena untuk semuanya kok ya. Jadi kita tentu nggak bisa mencukupi semua UKM. Nah, ketika kita kepingin misalnya, wah pengen ngelatih ini, tapi anggaran nggak cukup. Meskipun 1 tahun itu tidak kurang 200 paket pelatihan kami. Jadi ketika pengen meningkatkan kompetensinya, pelatihan silahkan membuat proposal, tujukan ke kami. Satu kelompok udah nanti kita fasilitasi. Nah, gitu Mas Fajar. Dicatat Mas Fajar. Catat ya. Itu mudah ya kalau pelatihan. Kemudian kalau kemitraan tadi misalnya perusahaan tadi yang dicontohkan misalnya PT IGP. Itu dia punya CSR tentu. Nah, kemudian melatih bagi yang kami tidak mampu dilatih. Setelah dia bisa berproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, nanti hasil produknya masuknya ke yang latih. Gitu. Itu Dia kita dijualkan dorong. lagi. Ya, yang jualkan. Iya. Termasuk perbankan dan sebagainya itu mitra kita. Ketika kemudian mitra kita dalam hal modal, ya, dalam hal CSR dan sebagainya. Termasuk marketplace yang akan dibangun ini, kami Pemda Bantul juga nanti sebagian minta CSR-nya Bank BPD. Nah, itu dia. Itu mitranya banyak banget dan harmonis semua gitu ya. Oke, baik. Nah, itu sebenarnya sudah ada apa namanya? Jalan keluarnya. Tapi sebenarnya problemnya apakah sekedar hanya pemasaran sih Pak? Jadi problem UMKM ini sebenarnya kan ada beberapa hal ya. Pertama dari aspek legalitas. Jadi legalitas kelompok, perkumpulan, termasuk legalitas produk ini kan harus. Yang kedua adalah modal ya, permodalan. Yang ketiga manajemen. Manajemen ini manajemen produk tadi yang Pak Agus bisa sampaikan bahwa kita harus dilatih terus karena persaingan global luar biasa. Kemudian pemasaran ya, pemasaran. Yang ketiga adalah teknologi informasi. Nah, oleh karena itu dengan pelatihan, dengan pembinaan, bagaimana mereka itu bisa memasarkan secara online. Jadi internal marketing harus kita ajarkan, tidak bisa tidak, karena di sana itu nantinya akan begitu. Dan yang disampaikan Pak Agus betul bahwa sekarang ini tidak hanya UMKM Bantul maju karena dinas ini, tidak. Tapi lintas sektor harus bekerja sama. Antara lain misalnya Dinas Koperasi UMKM dengan Kominfo, dengan Dinas Perdagangan, bahkan multihelik ya, dengan pentahelik, artinya dengan perusahaan-perusahaan swasta. Karena apapun yang kita lakukan itu, APBD yang kita lakukan itu tidak akan menjangkau untuk pertumbuhan ekonomi. Karena akses APBD kita itu hanya sekitar 16% ke produk domestik regional bruto. Di luar itu apa? Di luar itu adalah swasta. Nah, oleh karena itu untuk ke sana berarti kita harus menggerakkan di luar
lintas sektor oleh aparat pemerintah, tapi juga bekerja sama dengan swasta. Itu baru jadi. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan ya lintas sektor ya pentahelix harus bekerja sama menuju ke arah sana. Sejauh ini sudah pernah melakukan apa saja terkait dengan lintas jadi sektor itu? dengan lintas sektor misalnya di Mangunan ya, ini lintas sektor dengan beberapa CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini harus kemudian lintas sektor lagi dengan pemerintah pusat pun juga kita lakukan dengan Kementerian Pedesaan untuk melatih 90 orang bagaimana mereka bisa terampil ya. Nah, kita berharap kerjasama ini terus dibangun, karena tidak mungkin semuanya itu bersandar pada APBD, nggak mungkin. Iya, gitu. betul. Dan bukan aja PR-nya Pak Agus aja, bukan PR-nya Pak Budi aja gitu ya. Semua. Iya, PR kita juga. Dan harus cinta produk Bantul yang pasti, karena kita lagi ngomongin ekonominya Bantul gitu. Sedengkul. Iya, jangan sampai naik-naik, udah sedengkul aja, nggak usah jauh-jauh ya. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Monggo Pak Agus dulu mungkin. Ada yang menambahkan Pak? Ya. Tambahan. Jadi kalau tadi legalitas. Iya. Kami juga memfasilitasi karena harus melindungi. Nah sekarang nun sewu kalau kita tidak kemudian mendahulukan legalitas, nanti kedahuluan yang lain. Wedang uwuh itu yang aslinya itu dari Imogiri, dari Bantul. Sekarang sudah di mana-mana. Tersebar belum ada legalitasnya. Ini sudah proses untuk wedang uwuh. Yang lain juga batik nitik. Alhamdulillah sudah dapat IG, indikasi geografis. Nah ini harus, jadi legalitas. Kami memfasilitasi baik itu PIRT, halal, kemudian hak merek, hak dagang dan sebagainya. Kita fasilitasi, monggo nanti yang kepingin. Karena apa? Kita kepingin promosi di ZIA, kalau tidak halal, kalau tidak itu legalitas dan sebagainya, nggak bisa bersaing di sana. Betul, apalagi batik nitik ini kekayaan intelektual, komunal, keren ya Pak ya? Potensi, baik ya. Bapak, ada 1 menit terakhir apa yang disampaikan pada UKM di Bantul? Jadi yang pertama bahwa recovery ekonomi ini harus kita lakukan, tidak bisa tidak. Tempat wisata kita buka, pasar kita buka, tetapi satu syarat bahwa protokol kesehatan harus kita lakukan. Karena saya meyakini recovery ekonomi ini akan sukses kalau protokol kesehatan dilakukan dengan ketat. Oleh karena itu testing dan tracing agresif harus kita lakukan. Tidak bisa tidak. Ya, terima kasih Pak Budi, Pak Agus, sukses terus untuk UKM yang ada di Kabupaten Bantul. Dan pastinya kamu mau kemana kok? Gelisah banget rasanya. Saya ada jalan metruk penyanyi. Hati-hati, kita pamit dulu sama pemirsa. Terima kasih ya pemirsa ya sudah menyaksikan acara kami hari ini. Dan mudah-mudahan yang kurang lebih 1 jam ini bisa memberikan banyak informasi dan bermanfaat gitu ya. Oke, saya Vira Maya dan juga Porski Panjang. mohon undur diri, sampai ketemu lagi di Taman Paseban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.